Selamat pagi, Jemaat AKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 25 Oktober 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah terlebih dahulu kita meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati dan menyertai kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita rencanakan untuk dikerjakan dalam satu hari ini. Agar satu hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh dengan berkat dan ada sukacita ketika kita melakukan aktivitas kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagi Amang Inang dan saudara-saudara yang lemah, sakit, saya turut mendoakan Amang dan Inang serta saudara-saudara agar kesembuhan dari Tuhan menyertai Amang dan Inang pagi ini. Dan bagi Amang yang akan berangkat bekerja, selamat bekerja dan selamat mencari yang kita butuhkan dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia atau di Jakarta ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian kita sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Kolose 2 ayat 3. Dikatakan demikian. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Dalam Tuhan ada pengetahuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang baik, mungkin kita pernah mendengar pernyataan yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Dapatkan ilmu pengetahuan tiada batasnya. Pertanyaannya sekarang, seberapa sering kita mendengar peribahasa atau adagium ini? Setidaknya semenjak masuk sekolah, kita sudah mendengar peribahasa yang berasal dari negeri Belanda tersebut. Dan mungkin kita akan selalu mengingatnya dan sudah dihafal di luar kepala. Tapi sebenarnya, apa makna buku adalah jendela dunia? Pepatah ini tentunya mengandung arti bahwa buku dianalogikan sebagai jendela, ungkapan pengetahuan yang sangat penting untuk diketahui semua manusia. Tentu yang mau toh, kalau kita telisik ke belakang, dulu sebelum zaman smartphone dan atau gadget, tidak dipungkiri memang karena buku menjadi penanda kemajuan peradaban manusia. Ada tulisan atau aksara, cerita yang berisi ilmu. Umumnya yang umurnya di atas 40-an masih mengalami pengalaman ini. Selanjutnya adalah kebenaran akan pepatah tersebut. Untuk membuktikan kebenaran bahwa buku adalah jendela dunia, kita harus menemukan fakta-fakta yang mendukung pepatah tersebut. Benarkah buku akan membawa kita pada beragam pengetahuan atau ada yang lain? Jemaat Kristus yang baik, sebagai manusia yang beriman dan beragama, yang percaya kepada Tuhan Yesus, melalui firman-Nya kita mengamini Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, Salomo menuliskan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ada beberapa ayat yang berhubungan dengan itu. Tentunya jika kita mau membuka Bible atau Alkitab kita, seperti dalam Perjanjian Lama, di kitab Mazmur 111 ayat 10, Amsal 19 ayat 23. Dan dalam Perjanjian Baru, di Kisah Rasul 9 ayat 31, dan Filipi 2 ayat 12. Mungkin yang lain masih banyak. Namun yang penting untuk kita renungkan adalah apa yang dikatakan Paulus dalam firman-Nya hari ini. Sebab
Di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Itu artinya bahwa dalam Tuhan yang adalah sumber dan awal dari segala pengetahuan. Paulus meyakini bahwa masih banyak tak terhingga yang menjadi harta dan pengetahuan yang luar biasa yang masih tersembunyi olehnya. Itu sebabnya kita yang beragama dan bertuhan diajak agar kita dengan rasa takut kepadanya, taat dan setia kepada Tuhan, agar Dia memberi pengetahuan yang tersembunyi itu kepada kita dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita. Ingat, masih banyak yang tidak kita tahu dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi nanti dan besok saja kita tidak tahu. Bahkan dampak dari yang kita kerjakan selalu tidak kita tahu. So, di dalam Tuhan ada pengetahuan. Tetaplah percaya dan jalanilah hidup sesuai firman dan kehendaknya. Kelak kita akan mengetahui rencananya. Amin. Tuhan Yesus menyertai-mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menginginkan aku untuk selalu sadar untuk apa Tuhan menciptakanku. Bapa yang baik, sertai dan bimbinglah aku selalu untuk selalu berpegang pada kebenaran yang daripada-Mu, agar aku hidup dalam kebaikan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama nyenang. Horas.